Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sublis. Kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, urapi lidahmu hambamu, supaya yang kuucapkan semuanya adalah fakta, data, kebenaran. Jauhkan kebohongan, jauhkan dusta, fitnah, jauhkan juga menghujat. Ambil alih Roh Kudus, supaya apa yang kuucapkan ini membuat kami semua makin setia mengikut Yesus, semangat melayani Tuhan. Walaupun hambamu Pariaji sudah pulang ke pangkuanmu, tapi kami tetap semua yang ditinggalkan setia melayani Yesus. Dalam Yesus Tuhan kami yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Pendeta Dr. Pariaji telah pulang ke pangkuan Bapa. Saya mengucapkan belasungkawa ya, kalau dalam bahasa umumnya, tapi secara ilahi saya mengucapkan terima kasih sama Yesus karena beliau sudah dipanggil oleh Tuhan dalam situasi kondisi yang menurut saya tidak terlalu menderita ya. Dengan kata lain, sakitnya itu tidak terlalu berlama-lama gitu. Karena selama ini pun kita tidak dengar berita dia sakit yang sampai kritis. Kaget saya waktu tadi dapat WA dari teman jam 12 siang, Pak Pariaji sudah meninggal dunia. Sudah pulang ke pangkuan Tuhan Yesus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain ya, kita sebagai manusia turut berduka cita. Tapi kalau kita lihat dari kacamata firman Allah, seharusnya kita bersuka cita karena beliau telah menyelesaikan tugasnya, telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kata 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mahkota telah tersedia bagiku. Itu yang dikatakan 2 Timotius 4 ya, ayat 7. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ya, siapa tahu yang saya ucapkan itu keliru ya. 2 Timotius 4 ayat 7. Iya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi saya yakin betul beliau, Pak Pendeta Dr. Pariaji, telah sampai kepada level ini. Karena itu saya dan semua kita yang ditinggalkan oleh beliau, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Mari kita terus berjuang untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan dan membawa orang kepada Tuhan Yesus, supaya semakin hari makin banyak jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Dan saya juga menyampaikan pesan-pesan buat saudara-saudari yang ditinggalkan almarhum, khususnya bagi keluarganya ya. Kalau nggak salah istrinya masih hidup ya, sama anak-anaknya gitu. Jadi tetaplah tabah dan tetap semangat terus untuk melayani Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Yang pasti dalam hidup kita adalah mati. Mati itu pasti. Semua kita pasti mati. Ini hanya antri aja. Giliran siapa besok kita nggak tahu. Yang penting bukan masalah matinya. Yang terpenting persoalan hidup ini. Dengan kata lain, ngapain kita ngurusin mati? Kita ngurusin hidup. Bagaimana kita hidup? Apakah hidup kita ini berpadanan dengan Kristus? Apa hidup kita ini sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus? Apa hidup kita ini sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa? Apa hidup kita ini sungguh-sungguh memberitakan Injil? Membawa jiwa-jiwa kepada Yesus? Itu sebenarnya yang paling penting. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya Kolose 3 ayat 2, janganlah kau memikirkan perkara-perkara yang di bawah, tapi perkara-perkara yang di atas. 1 Korintus 2 ayat 16, siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengan kata lain, kita mau berpikir seperti Kristus berpikir. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah berpikiranmu berpadanan, perasaanmu berpadanan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri yang mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dengan kata lain, dia yang adalah Allah, tapi membatasi dirinya, merendahkan diri, taat sampai mati untuk menjalankan misi yang diembankan kepada anak oleh Bapa. Karena posisi Yesus dalam penebusan adalah sebagai anak Allah. Tapi ketika dia bangkit, dia kembali kepada kemuliaannya. Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita bilang Yesus, Yesuslah, itu Bapa kita. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib. Saya melihat pelayanan beliau ini lebih kepada pelayanan kesembuhan. Dan kita kehilangan hamba Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan tersebut. Namun saya percaya Tuhan akan bangkitkan lagi para hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan. Kita juga sangat merasa sedih karena kita ini tidak dianggap warga negara nomor 1, melainkan warga negara nomor berapa gitu. Karena banyak sebenarnya di antara kita yang memiliki karunia itu. Tetapi ketika sudah mulai melejit, maka karunia-karunia itu akan dikerdilkan oleh kelompok-kelompok tertentu, pihak-pihak tertentu, karena pasti banyak orang yang akan berdatangan kepada kita untuk minta doakan supaya sembuh. Karena pertama, daripada dia kedukun. Yang kedua, berobat juga mahal. Itulah yang buktinya terjadi terhadap saudara kita Pastor Randy Simon. Dan pernah juga terjadi atas kami waktu kami pelayanan di hospital, di rumah sakit. Banyak orang-orang yang disembuhkan sehingga mereka berduyun-duyun datang. Itu ada di video Metanoia. Dan ketika mereka didoakan, karena yang datang itu orang-orang berkerudung, maka datanglah Sapam mempertanyakan izin praktek kami. Ya tentunya kami tidak punya izin praktek untuk mendoakan orang di rumah sakit. Tapi kami punya surat tanda kartu jabatan sebagai seorang pendeta gembala sidang. Saudara, itulah pekerjaan-pekerjaan si jahat yang menghalangi, menghambat kita-kita ini untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan
maksimal. Oleh karena itu, kita semua harus satu hati berdoa supaya bangkit lagi para hamba-hamba Tuhan yang mampu mendemonstrasikan kuasa Kristus, yaitu karunia penyembuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak bisa melanjutkan ucapan perkataan saya lagi. Saya rasa hanya sebatas ini. Saya akhiri dengan ucapan selamat jalan Pak Pendeta Dr. Pariaji, dan selamat bahagia bagi semua yang ditinggalkan, supaya tetap kita bersyukur dan melayani Tuhan dengan setia. Mari kita doakan keluarga beliau, jemaat beliau, dan para pendeta yang dibawa kepemimpinan beliau. Tuhan Yesus, saya berdoa khusus buat keluarga Pak Pariaji yang ditinggalkannya, biar tetap kuat dan tabah, tetap setia melayani Yesus. Jemaat yang ditinggalkan, urapi, tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Pendeta-pendeta yang dinaunginya, yang ada di bawah kepemimpinannya, Tuhan urapi juga supaya tetap setia melayani Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang hamba yang setia melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.